Halo, halo, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Aris Muhammad Hafiz Cahyadi. Saya berasal dari kelas 10-3 di SMA Negeri 1 Mande. Nah, jadi di sini tuh saya mendapat tugas remedial mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu dimana tugas remedialnya tuh disuruh buat presentasi ngejelasin tentang apapun itu yang berkaitan dengan kerajaan Hindu Buddha. Ya, ya mungkin entah itu tentang salah satu kerajaannya, entah sejarahnya, peninggalannya, ataupun apapun itu mungkin ya bisa. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu kerajaan. Bukan menjelaskan sih, tapi mungkin menceritakan tentang salah satu kerajaan Singasari. Nah, jadi tapi sebelumnya kalian tahu gak sih kerajaan Singasari itu kerajaan yang bercorak apa sih? ya, ya pokoknya kita lanjut. Oke, jadi so jadi kerajaan Singasari atau kerajaan Tumapel adalah kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Jawa Timur yang terletak di daerah Singasari, Malang. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok yang juga menjabat sebagai raja pertama dengan gelar Sri Rajasara Bathara Sang Amurwa Bumi pada 1222 Masehi. Masa kejayaan kerajaan Singasari berlangsung pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa antara 1272 sampai 1292 Masehi. Di bawah wilayah kekuasaannya mencapai Bali, mencapai Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Sumber-sumber kerajaan Singasari dapat diketahui dari kitab Pararaton dan kitab Negara Kertagama serta prasasti-prasasti peninggalannya. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah kerajaan Singasari. Sejarah singkat ya. Jadi, berdirinya kerajaan Singasari tidak lepas dari kisah pendirinya, yaitu Ken Arok. Ken Arok awalnya hanya seorang pengawal tunggul Ametung, seorang aku itu adalah camat lah ya di Tumapel. Ken Arok kemudian membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah menjadi aku Tumapel, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Serangannya pun berhasil hingga memaksa Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok dan kerajaan dipindah ke Singasari. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Tumapel yang pada akhirnya lebih dikenal sebagai kerajaan Singasari. Dan berikut ada juga beberapa silsilah ya nama-nama raja dari masa ke masa, nama-nama raja di kerajaan Singasari. Yang pertama ada Ken Arok yang dimana dia menjabat tidak lama, hanya 5 tahun lah ya, dari 1222 Masehi sampai 1227 Masehi, cuma 5 tahun. Dan ada Raja Anusapati yang meneruskan
yang meneruskan Ken Arok, yaitu dari 1227 sampai 1248 Masehi. Wah, lumayan lama juga ya. Kira-kira 21 tahun. Wah. Dan setelah Anusapati ada Raja Tohjaya, yang dimana dia menjabat hanya 1 tahun, bahkan mungkin 1 tahun pun kurang. Dia menjabat hanya pada 1248 Masehi dan diteruskan oleh Raja Wisnuwardana, yang dimana dia menjabat dari 1248 Masehi sampai 1272 Masehi. Ya, dia cukup lama sih ya, sekitar berapa tahun ya? Sekitar berapa ya? 24 tahun, lebih lama dari Anusapati. Dan dilanjut yang terakhir ada Raja Kertanegara, yang dimana dia menjabat dari 1272 Masehi sampai 1292 Masehi. Cuma 20 tahun sih ya. Sedikit menceritakan tentang kehidupan sosial kerajaan Singasari. Oke, jadi di sini kehidupan sosial masyarakat Singasari selalu berubah tergantung kebijakan raja dan kondisi politik kerajaan. Saat Ken Arok memimpin, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Tapi setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat sempat terguncang akibat konflik politik di antara keluarga kerajaan. Kemudian, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian. Kehidupan masyarakatnya kembali teratur kehidupan masyarakatnya baru kembali teratur pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Wah, cukup lama juga ya. Dari 1222 Masehi sampai 1292 Masehi. Wah, lama banget ya. Oke, lanjut. Jadi di sini kita lanjut menceritakan tentang masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Jadi nih masa kejayaannya tuh ya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Banget ya, dari awal yang dimana didirikan oleh Ken Arok dari 1222 Masehi, dan masa kejayaannya baru dicapai setelah kurang lebih 70 tahun ya. Lama banget ya. Jadi Kertanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan juga Semenanjung Melayu. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuatan Singasari. Cita-citanya ini dikenal sebagai wawasan Nusantara I. Dan untuk mencapainya, berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kertanegara. Pasti pada penasaran kan? Oke, jadi berikut
Oke, jadi nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Raja Kertanegara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Dan yang kedua ada pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pemalayu. Wah, kalian pada tahu kan soal itu, ekspedisi Pemalayu. Yang ketiga, memantapkan struktur pemerintahan Singasari. Sok banget sama Raja Kertanegara. Yang terakhir, agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Wah, jelas ya, gimana agak maju ya orang sebijak itu, dan upaya-upayanya juga wah ya sih keren banget kan. Oke, jadi pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pula sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat. Komoditas yang diperdagangkan adalah ada beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Luas banget ya yang dikuasainya. Oke, next. Nah, jadi selain apa? Selain Raja Kertanegara membawa ke apa masa puncak kejayaannya, tapi juga ada masa apa keruntuhannya, dia membawa keruntuhan juga. Nah, jadi selain membawa Singasari menuju puncak kejayaan pada periode pemerintahan Raja Kertajaya, juga kerajaan ini runtuh. Dan salah satu faktor runtuhnya kerajaan Singasari adalah lemahnya pertahanan, karena raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi ke luar Jawa saat tentara Singasari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah. Kertanegara diserang oleh Jayakatwang, seorang adipati di Kediri. Waduh, Raja Kertajaya wafat pada serangan ini. Dan kerajaan Singasari akhirnya runtuh. Oke, next. Dan ada juga peninggalan kerajaan Singasari. Yang pertama sudah tentu yaitu ada Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Jago, Candi Katanglumbang, Candi Kangenan, Prasasti Singasari, dan yang terakhir ada Prasasti Malurung. Nah, itu dia peninggalan kerajaan apa Singasari. Ya, oke. Gak terasa ya udah di penghujung video aja. Ya, jadi sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf sekali, masih banyak sekali kesalahan di dalam video, entah itu salah kata, salah edit, atau apapun itu, masih banyak kesalahannya ya. Mohon maaf sekali atas segala kesalahannya. Ya, cukupkan sekian dari saya Aris Muhammad Kufi Syahdi dari kelas 10-3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya. Bye bye, see you.